Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Ernawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Video ini merupakan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan pondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Penerapan budaya positif bertujuan untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan murid baik di kelas maupun di sekolah, serta dapat menciptakan pembelajaran bermakna. Adapun rencana aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas dan melakukan diseminasi budaya positif bersama rekan guru. Kegiatan pertama, membuat keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas 9B. Kesepakatan kelas itu apa, Bu? Kesepakatan kelas itu merupakan aturan yang kita buat bersama-sama untuk kita laksanakan bersama-sama dan kita patuhi bersama-sama. Jadi aturan itu kalian sendiri yang membuat, ya. Lalu kita sepakati ini menjadi aturan kelas kita. Lalu kita akan menempelkan hasilnya di dinding agar kalian selalu memahami. Oh, ini kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Gitu ya. Nah, nanti saya akan membagikan post-it. Silakan anak-anak menuliskan kesepakatan apa yang ingin kalian tulis. Lalu kita tempelkan di sini. Sudah paham instruksi saya? Paham. Sudah selesai ya Mbak Aulia? Boleh ditempel di sini? Mbak Aulia ya. Mari kita review bersama-sama. Kita tahu kira-kira pendapat kalian tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama, berpakaian rapi. Mbak Kausa, boleh ke depan untuk membacakan hasil dari teman-teman. Mulai dari situ. Beri tepuk tangan dulu untuk kesepakatan dari kalian dua. Yang menuliskan kita harus berpakaian rapi. Setuju apa tidak teman-teman? Setuju. Kita harus menghargai dan menghormati guru dan teman. Setuju apa tidak? Setuju. Oke. Lanjut. Sopan santun. Setuju. Melaksanakan piket. Setuju. Kita tidak boleh membuli teman. Setuju. Maksudnya kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Terus taat aturan. Setuju. Berseragam lengkap dan rapi. Setuju. Berarti kalau nanti ada yang tidak menggunakan seragam lengkap, misalkan tidak pakai peci, tidak pakai dasi, tidak pakai sabuk, itu nanti akan ada pertanggungjawabannya ya. Terus mengerjakan PR. Jadi di sini ya. Setuju. Belajar
Setuju ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan untuk kesepakatan kelas kita. Yang pertama, pakaian rapi. Rapi itu apa? Harus dimasukkan bajunya, tidak boleh ada yang keluar. Lalu untuk dasinya, orang-orang yang plekesot, ya kudu rapi. Oke. Terus yang kedua, menghormati guru dan teman. Jadi kita tidak boleh membuli satu sama lain. Oke. Yang ketiga, sopan dan santun. Sopan dan santun dengan 5S. Misalkan setiap kalian ingin meninggalkan kelas harus minta izin dulu kepada guru. Minta maaf, permisi dan minta maaf. Ketika kalian memasuki kelas mengucapkan apa? Salam. Ketika bertemu dengan guru dan teman-teman kalian harus salam dan sapa. Gitu ya. Selanjutnya yaitu taat aturan. Berarti aturannya bagaimana toh? Kalau masuk kelas itu tidak boleh terlambat. Terus persiapan lengkap dan hari sudah. Mengerjakan PR. Siapa di sini yang suka mengerjakan PR di sekolah? Saya. Nah, hari ini sudah kalian sepakati ya. Kalau mengerjakan PR itu harus di rumah. Namanya juga PR. Kalau dikerjakan di sekolah namanya PR. Apa itu PR? Pekerjaan sekolah. Pekerjaan sekolah. Selanjutnya belajar giat itu juga masalah harus belajar dengan sungguh-sungguh. Niat kalian pergi ke sekolah itu untuk sekolah menuntut ilmu, bukan untuk gojekan, bukan untuk selometan, bukan untuk elok-elok kayak kancane. Sepakat? Sepakat. Berarti inilah peraturan kesepakatan kelas 9B yang kita buat bersama-sama. Semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas aturan yang kalian buat sendiri. Setuju? Setuju. Sekian dan terima kasih. Kegiatan kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif bersama rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi budaya positif, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru SMP IT Atadik Tirtomoyo. Semangat pagi. Pagi. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Atadik Tirtomoyo, Bapak Ahmad Kusnan Sarjana Hukum Islam, serta Bapak dan Ibu Guru SMP IT Atadik Tirtomoyo yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul melaksanakan diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas syafaatnya kita telah diberi kenikmatan, nikmat ihsan, Islam dan iman. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, perkenalkan, saya Farida Ernawati, guru SMP IT Atadik Tirtomoyo yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, akan melaksanakan diseminasi atau melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru semua di sini. Nah, jadi kami selaku CGP itu mendapatkan pendidikan. Setelah itu kami dituntut untuk melaksanakan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru semua. Saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui atau bukan berarti saya memiliki nilai yang lebih, itu bukan. Tapi kita sama-sama sharing, sama-sama diskusi. Kemudian kalau ada kekurangan, mohon masukannya. Begitu nggih? Nah, jadi kita bersama-sama belajar. Nah, selamat datang para guru
guru hebat SMP ITA Tahdib Tirtomoyo. Siapa kita? SMP ITA Tahdib Tirtomoyo. Ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kita di mana? SMP ITA Tahdib Tirtomoyo. Ya. Nah, untuk mencairkan suasana ya. Oh, ini sepertinya Bapak Ibu kok yang pedih banget sama pertanyaan. Tidak. Nah, kita bermain dulu ya untuk memecahkan suasana. Permainan kita apa, Bu? Ya, ini dia. Yang pertama, ada tebak gambar. Siapa yang bisa menebak? Apa? Acungkan tangan. Iya, siapa yang bisa? Iya, pendidikan jasmani. Betul sekali. Pendidikan jasmani itu seperti yang diampu siapa, Bapak Ibu? Pak Hanif. Iya, biasanya guru pendidikan Pancasila itu menjadi guru idola anak-anak. Biasanya kita itu memimpikan menjadi guru yang bagaimana, Bapak Ibu? Menjadi guru yang mempesona. Apa itu guru yang mempesona? Jika kehadirannya selalu dirindukan. Lalu bagaimana? Kalau dia tidak hadir, selalu dicari-cari. Bagaimana lagi? Kalau misalkan sudah waktunya pulang, anak-anak itu mengeluh, "Yo, kok sudah pulang? Saya masih ingin bersama Pak ini dan Bu ini." Nah, itu dinamakan dengan guru yang mempesona. Jadi kita semua berharap selalu dirindukan dan selalu di hati anak-anak. Gitu. Selanjutnya, nah, apa itu? Bisakah ditebak? Ya, betul sekali Bu Lili. Pasukan khusus. Nah, seperti halnya kalau hari Senin itu upacara ya. Terus anak-anak ada yang tidak menaati peraturan, misalkan tidak memakai atribut lengkap, terus memakai sepatu warna-warni, itu mereka pasti akan dikirim menjadi pasukan khusus. Begitu. Jadi memang disiplin itu harus kita tegakkan. Selanjutnya, ayo coba tebak logika. Ini matematika Pak Alvin ini jagonya. 3 donat nilainya 30. 3 donat nilainya 30, berarti 1 donat nilainya berapa? Terus ada strawberry. Iya, jadi berapa? Pisang ditambah donat ditambah strawberry. Perkalian berapa? Oke, berarti nilai pisang itu berapa Bapak Ibu? Nilai pisang 2 ditambah nilai donatnya berapa? 10. 2 ditambah 10 berapa? 12. 12 dikali stroberinya berapa nilainya? 4. 12 dikali 4 berapa Pak Alvin? Donat dikali dulu baru ditambahkan. Ingat ya, perkalian dulu baru ditambahkan. Sholat dulu toh. Berarti nilai donatnya berapa? 10 dikali 4 40. 40 ditambah 2 42. Beri tepuk tangan untuk guru hebat semua. Hampir saja terjebak ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini pastinya semua sudah melaksanakan budaya positif. Nah, di sini saya menjadi pembicara kedua setelah Bu Rika. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Rika dan hari ini saya juga menyampaikan kembali. Nah, budaya positif. Seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini ada subtemanya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang pada sebelumnya paradigma belajar kita itu bagaimana? Bagaimana biasanya? Kita itu masih berpusat pada guru, begitu ya. Terus belum melaksanakan, kita itu masih menganggap anak didik itu memiliki kemampuan yang sama
sama. Padahal setiap anak itu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda ya. Tapi untuk paradigma pendidikan yang lama itu kita masih menyamaratakan mereka. Nah, hari ini kita nanti akan belajar tentang perubahan paradigma belajar yang baru itu harus bagaimana. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya yaitu ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu ada yang tahu? Nah, seperti kemarin ada Bu Pri itu kan melaksanakan disiplin positif waktu di awal pembelajaran. Lalu ketika sedang mengerjakan PMM itu juga melaksanakan aksi nyata disiplin positif ya. Nah, jadi itu apa disiplin positif? Yaitu upaya untuk mewujudkan anak didik kita untuk melaksanakan kedisiplinan berdasarkan hati nurani mereka tanpa paksaan, ya. Terus yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seperti apa saja Bapak Ibu? Makan, minum, dan lain sebagainya. Terus itu kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua itu apa? Rasa ingin disayangi. Terus rasa ingin kasih sayang, rasa ingin dikasih sayangi. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu jika salah satu di antara kita itu tidak terpenuhi haknya, tidak terpenuhi kebutuhannya? Mungkin Bu Daim di rumah, wah bojoku lungo, aku ora terpenuhi kasih sayangku. Jadi apa yang dirasakan Bu Daim? Sakit hati. Mungkin Bu Daim akan sakit hati. Terus bakalan berundel, wah kepiye kok aku ditinggal wae, akan menggerutu. Nah, ketika Bu Daim itu tidak mendapatkan salah satu haknya, maka kemungkinan ketika mengajar di sekolah mungkin Bu Daim juga kurang bisa lepas mengajar ke anak-anak gitu. Jadi harus kita penuhi. Lagi kepada seluruh siswa segera mengambil buku untuk melaksanakan salat bunga. Terima kasih. Iya, selanjutnya yaitu memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Di sini masih adakah Bapak Ibu yang sedikit memberikan hukuman? Masih, siapa? Saya. Siapa lagi? Banyak. Terus siapa yang sering memberikan penghargaan untuk anak-anaknya? Iya, Pak Alfi. Beri tepuk tangan untuk Pak Alfi. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada posisi kontrol guru. Masih ingat kemarin yang diterangkan Bu Rika, posisi kontrol guru itu ada berapa? Ada 5. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Selanjutnya ada pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini sudah dilaksanakan Bapak Ibu guru semua, terutama yang menjabat sebagai wali kelas ya. Jadi setiap awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru itu pasti membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti yang bagaimana? Seperti yang bagaimana? Nah, itu. Iya, keyakinan atau kesepakatan kelas itu sama, tapi bukan peraturan kelas ya. Nanti kita akan bahas kenapa Bu kok bukan peraturan kelas, kenapa harus keyakinan kelas namanya, kan bodoh-bodoh aturan toh Bu. Nah, nanti ada alasannya mengapa harus keyakinan atau kesepakatan kelas. Untuk selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita itu menghadapi anak-anak yang bermasalah ya, biasanya kalau di sekolah itu masalahnya apa yang sering tidak mengerjakan PR, ya toh? Nah, datang terlambat, terus tidak rapi pakaiannya, terus masuknya dioglang-oglang. Jadi kita sebagai guru yang baik itu langsung memanggilnya ke kantor dan memari, kowe iki kepiye kok ketemu mlebu? Kowe iki ngopo tiap malam ora tau jalan PR? Begitu? Apakah langsung begitu, Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi nanti setelah kita
mempelajari segitiga restitusi, kita akan memahami tahapannya menghadapi siswa seperti itu bagaimana. Apakah langsung dimarahi atau ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Terus setelah itu ada tahapannya lagi, menanyakan keyakinan dan seterusnya. Ternyata dengan penerapan segitiga restitusi, anak kita nanti tidak merasa takut, terus tidak merasa terbebani, dan akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah perbuat. Nah, selanjutnya mari kita belajar tentang perubahan paradigma. Di sini ada suatu kegiatan Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan. Di sini saya akan memberikan satu sobekan kertas. Satu meja, satu saja ya. Pak Alvin nggak ada pasangannya. Nanti sama Pak Alvin. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Temannya satu meja ya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba Bapak Ibu di sini bayangkan. Saya itu mendapatkan dolar, apa saya mendapatkan berlian, diamond. Diamond kuwi wis tak raih pol-polan. Selama saya kerja di IT selama 15 tahun aku lagi oleh diamond iki. Tulisan di situ. Benda apa yang sangat berharga untuk Bapak Ibu? Atau suaminya juga gak apa-apa. Ditulis saja di situ. Iya, atau suami kan berharga toh? Iya, berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Barang jenengan tulis toh benda itu. Apa bojone Pak Ahmad ditulis ning kono? Genggam terus sampai kuat. Teman B, temannya yang tidak menulis tadi ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, coba sekarang Bapak Ibu, saya kasih waktu 3 detik, 5 detik lah untuk menulis barang berharga atau benda berharga. Sudah? Sudah? Nah, sekarang teman yang B. Yang A sudah digenggam? Pak Ahmad sudah? Oke. Coba digenggam. Yang meraih Pak Hanif ya? Oke. Sekarang yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Wes pokoknya aku wes. Sudah? Ayo, kita laksanakan. 3, 2, 1. Bisa kan tidak di situ? Mereka membuka kepalan tangannya atau tidak? Oke, saya hitung 3 mundur. 3, 2, 1, selesai. Oke, selesai, finish. Oke, siapa yang berhasil membuka kepalan tangannya? Siapa yang berhasil? Teman B, halo teman B, coba acungkan tangan. Teman B, adakah yang berhasil mendapatkan kertas itu? Ngene, Pak Ahmad. Bu, lah wong aku menanti bojone ngasih 17 tahun kok saat direbut Pak Alvin ki kepiye to, Bu? Ya 27 tahun toh? 26 tahun. Mau saat direbut Pak Alvin. Yo megah aku. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu?
Jadi yang bisa memegang kontrol, yang bisa memegang kendali atas diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu. Intinya seperti itu. Mbok arep wong kuwi berusaha membujuk dengan rayuan manis. Pak Ahmad, engko nek bojomu tak pek, engko kowe tak kei omah. Lah nek Pak Ahmad ora gelem meneh ya ora gelem. Nah, mergane apa? Pak Ahmad itu sudah memiliki prinsip dalam diri kalau Pak Ahmad itu bakalan menjaga dengan sepenuh hati dan tidak akan melepaskan. Nah, jadi sudah tertanam dalam diri Pak Ahmad, sudah ada dalam kesadaran Pak Ahmad sendiri. Jadi walaupun ada yang mengancam, ada yang membujuk, ada yang merayu, tapi Pak Ahmad sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pak Ahmad, apakah Pak Ahmad bisa dikontrol sama orang lain? Tidak. Pak Ahmad, masih on WC. Nek Pak Ahmad kan yoga, gitu ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Kalau di sini coba Bapak Ibu perhatikan di stimulus respon sama teori kontrol. Kira-kira Bapak Ibu lebih condong ke yang mana? Stimulus respon atau yang teori kontrol? Coba. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya itu sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, berarti bujuk gagal langsung dipaksa. Terus model berpikir menang atau kalah. Itu untuk yang stimulus respon. Lalu untuk yang teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu lebih condong memilih yang stimulus respon atau teori kontrol. Teori kontrol. Kenapa Pak Ahmad pilih teori kontrol? Lebih menarik. Ya, terus apa lagi? Iya, semuanya tidak sama. Terus sama Male. Apa Pak Hanif? Kita itu tidak bisa dikontrol orang lain ya Pak. Terus kita juga membutuhkan kolaborasi bersama guru-guru yang lain begitu. Nah, terus ternyata semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita masuk ke subbab yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, masih ingatkah dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Nah, ya, yang pertama bisa disebutkan bersama-sama. Beriman. Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua, berkebinekaan global. Dimensi ketiga, gotong royong. Dimensi keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, untuk mewujudkan profil belajar Pancasila tersebut, kita harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat mewadahi semua kebutuhan siswa kita yang beragam. Contohnya seperti ini, muridnya Pak Hanif lagi olahraga. Pak, kula mboten saged apa jenenge? Apa Pak nek loncatan ki apa jenenge? Lompat jauh. Terus sing sijine
lompat tinggi. Oh iya, yang biasanya dilakukan itu apa kalau di sini olahraganya? Volley. Ya. Pak, saya bisanya volley. Terus Pak, saya bisanya baru passing bersama satu anak gitu. Terus Pak, saya bisanya baru apa Pak? Passing bawah gitu. Nah, jadi Pak Hanif juga mewadahi kemampuan siswa yang berbeda-beda. Nek wis pinter poline, mengko bakal diikut sertakan dalam pertandingan antar sekolah. Nah, nek wis ahli. Terus nek murah. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the first lesson. Kemudian yang bisanya baru passing, ya sudah dilatih lebih mandiri sama Pak Hanif dengan bimbingan Pak Hanif. Nah, itu cara mewadahi kemampuan siswa kita yang berbeda. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Bapak dan Ibu masih ingatkah yang disampaikan Bu Rika kemarin? Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Beri tepuk tangan untuk Bu Lina. Ya, tepat sekali Bu Lina. Jadi disiplin positif itu merupakan upaya kita untuk menerapkan disiplin dan mengajarkannya kepada anak. Tapi anak itu tidak merasa dipaksa. Anak itu tumbuh kesadaran sendiri untuk bisa melaksanakan disiplin itu. Itu namanya disiplin positif yang harus kita budayakan di sekolah kita. Nah, jadi penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan suatu tindakan. Jadi disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, biasanya di sini yang diterapkan Bapak Ibu itu bagaimana loh biar anak-anak bisa disiplin? Nduk, kowe engko nganggo seragam sing apik, engko sing paling rapi, engko tak kei hadiah ciki. Adakah yang seperti itu? Engko sing paling rapi, engko tak boleh kayak dhisik. Terus mengko sing garapane paling apik, mengko tak foto ngono kuwi. Engko tak posting. Gitu kan ya, biasanya kita seperti itu. Nah, terus itu benar Bapak Ibu, benar. Tapi itu berakibatnya itu dalam jangka pendek. Nah, jangka panjangnya itu nanti ada efeknya. Apa Bu efeknya? Ya nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita mencakup ke kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? 5. Ada 5. Coba Pak Ahmad disebutkan. Kebutuhan kita hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Iya, beri tepuk tangan Pak Ahmad. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti apa? Makan, minum, dan bernafas. Kalau kita tidak bisa bernafas, apa kita bisa hidup? Kalau kita tidak makan, apa kita bisa hidup? Kalau sehari bisa. Kalau 10 hari bisa apa tidak, Pak? 10 dino loh Pak Ahmad ramangan. Nah, iso urip apa ora jajalan Pak mengko. Nek iso urip kok WA aku, Pak. Tuh. Nek ojo ngasih kebablasan. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah, kebutuhan kasih sayang itu dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem among, Bapak Ibu. Nah, kalau kita itu ingin menerapkan kasih sayang, yuk kita menjadi pamong yang baik untuk anak-anak.
Guru berperan sebagai pamong yang bertugas membimbing, mengayomi, dan mengarahkan murid sesuai kodratnya masing-masing. Lalu untuk kebutuhan akan kebebasan. Nah, William Glasser itu membedakan kebebasan menjadi dua, yaitu terbebas dari rasa sakit psikis dan fisik. Rasa sakit fisik itu kaya apa toh? Oh, misalkan aku ditendang kancaku, loro ora fisiknya, loro. Nek psikologisnya kepiye? Oh, aku diputus pacarku. Kira-kira psikologisnya akan rusak apa tidak? Sakit apa tidak? Sakit. Nah, dan kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pembelajaran dan karir masa depan. Itu kebutuhan akan kebebasan murid kita. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Di sekolah, kebutuhan ini penting untuk dipenuhi agar tujuan pembelajaran tercapai. Kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, semua bapak dan ibu guru di SMP alhamdulillah sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu merasa antusias mengikuti pelajarannya. Seperti apa? Bu Winda melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Kita tahu ya semua anak-anak, nek wis nyekel Chromebook, ya Bu Lili, bocah-bocah nek wis nyekel Chromebook lah seneng lho Pak. Kalau kita Bu, nah senang bahwa berarti kita itu sudah bisa memberikan kebutuhan akan kesenangan murid kita. Terus Pak Alvin kan pintar gambar toh. Nah, terus bocah, Pak aku buat diajari gambar, wah aku ya seneng gambar. Terus diajari Pak Alvin. Nah, berarti Pak Alvin sudah memberikan kebutuhan akan kesenangan murid-murid kita. Yang terakhir itu ada kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan berkaitan dengan harga diri murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten, dan terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal baik. Nah, jadi di sini adakah kebutuhan kekuasaan dari anak-anak? Ada. Bu, mungkin aku itu tidak pandai pelajaran, tapi aku itu bisa memimpin kelas loh Bu. Nah, dari situ kita wadahi kebutuhan mereka. Caranya dengan bagaimana? Memberi kesempatan kepadanya menjadi kandidat ketua kelas, begitu, atau ketua OSIS. Kalau ketua OSIS mungkin lebih kompleks ya, yang harus multi talenta. Tapi kalau ketua kelas bisalah, gitu. Selanjutnya, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada studi kasus ya. Kita baca. Ya, Bu Pri Butami, mohon dibaca. Studi kasus Ibu Priutami, wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya. Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Priutami, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, saya beri waktu Bapak Ibu selama 3 menit untuk menganalisis kasus itu. Kira-kira alasan Tommy melakukan itu apa? Kok senengane njaluki rotine kancane? Kok ora bentuk dhewe yang apa toh? Nah, apa kira-kira yang terjadi? Coba diskusikan bersama teman-teman. 3 menit dari sekarang. Ada yang sudah tahu jawabannya Bapak Ibu? Tidak ada yang salah. Semua jawaban itu benar. Kita di sini
berdiskusi bersama, sharing bersama. Ya. Yang apa toh kok Tommy senengane njaluki rotiku? Lah apa ora gelem tuku dhewe? Bendina kok njaluki. Itu kenapa ya alasannya Tommy? Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh Tommy, yang tidak didapatkan Tommy kok senengane njaluk kuwi? Kesenangan. Terus kasih sayang masa apa tidak? Kasih sayang, ya. Terus bertahan hidup, terus mulai. Nah, kita cari jawabannya Bapak Ibu. Kenapa ya kok Tommy kok bendina senengane njaluki roti, ra gelem tuku dhewe? Nah, ini alasannya. Alasan pertama, mungkin saja dia itu minta roti kepada temannya karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Wong dekne luwe kok ya kudu enek makanan yang bisa dia makan untuk bisa bertahan hidup gitu. Alasan yang kedua, karena ia merasa sedang minta perhatian dari teman-temannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oh iya, ning ngomong ora tau dikatekne ibuke. Mungkin dengan cari gara-gara dia minta roti temannya, ben dilaporke gurune, nek ndek niku senengane njaluk panganan ning kancane. Mungkin sampai rumah orang tuanya akan lebih memperhatikan Tommy dan memberikan rasa kasih sayang yang lebih. Yang ketiga alasannya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, nek tak jaluk rotimu. No, Bu Nisa jaluk rotimu. Nah, Bu Nisa merasa takut tidak dengan saya? Merasa takut. Berarti saya itu kurang kebutuhan apa itu? Kekuasaan. Nah, kalau anak-anak itu sedang membutuhkan kekuasaan, kita sebagai guru itu mungkin bisa memberikan kesempatan untuk menjadikannya sebagai kandidat ketua kelas atau kandidat ketua OSIS atau ketua divisi kebersihan atau apa gitu ya. Kita bisa libatkan di situ. Selanjutnya alasan Tommy yang keempat, karena ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang itu saja sehingga dia merasa bosan. Oleh karena itu, ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Gitu. Jadi kalau kita itu menemui anak sedang melakukan sebuah kasus, kita itu harus cari tahu alasannya kenapa. Oh, ternyata dia itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Mungkin di rumah itu ibunya terlalu sibuk bekerja, jadi dia kurang mendapatkan kasih sayang. Sehingga ketika di sekolah dia pengen melakukan hal yang di luar Nurul dengan melakukan apa gitu, biar mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya gitu. Selanjutnya, yuk senyum selama 30 detik. Coba Bapak Ibu semua berdiri, biar tidak sepaneng ya. Berdiri. Coba berhadapan-hadapan dengan teman sebejanya. Pak Hani berhadapan-hadapan dengan Pak Ahmad. Pak Alvin, ya wes wong telu, ora duwe pasangan kok. Bertelu. Wong telu, ayo. Berhadapan-hadapan, melingkar. Wes toh, saiki taman no. Sekarang Bapak Ibu coba pandang pasangannya masing-masing. Coba pandang.
bebas tanpa paksaan. Jadi saling tersenyum. Sudah? Berapa detik ini tadi? Belum ada. Bapak Ibu sampun keren dereng senyum 30 detik mau. Sampun? Oh, ya wes kita bisa duduk kembali. Terima kasih, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, ketika kita itu mengajar di jam terakhir, kita itu bingung. Bu, lah wong murid kuwi wis loyo, wis ngantuk, wis luwe. Lah kok diajak ice breaking kon lompat-lompatan kon teriak-teriak. Nah, cara yang bisa kita lakukan yaitu berdiri selama 30 detik berhadapan dengan teman-temannya gitu. Jadi ini tanpa tenaga. Ice breaking tanpa tenaga. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu motivasi? Nama Bu Lili? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Iya, motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi kita itu ada berapa Bapak Ibu? Motivasi dasar kita itu ada berapa? Ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau misalkan saya termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masuknya ke motivasi apa? Motivasi ekstrinsik. Misalkan seperti ini, pada hari Senin waktu akan melaksanakan upacara, saya berusaha datang jam 6:30 pagi. Ketika saya tanya, kenapa Mbak kok 6:30 sudah datang di sekolah? Karena saya tidak mau dihukum Bu. Nah, itu karena ada karenanya ya, karena saya tidak ingin dihukum Bu. Nah, itu masuk ke motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik atau karena takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak garap PR apa udu PR pun kabeh tak garape. Dan aku oleh jajan sama kanca-kancaku. Nah, itu motivasinya apa itu? Ekstrinsik, karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Aku arep ngresiki WC, gen dipuji bagus karo Bu Winda. Nah, itu merupakan motivasi apa? Ekstrinsik, karena motivasinya itu ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan imbalan. Nah, kalau misalkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, aku arep ngresiki WC, lah wong WC-ne gen resik wangi gen kabeh sehat. Nah, itu merupakan motivasi apa? Intrinsik, datang dari kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain, tanpa mengharapkan suatu imbalan dan tanpa takut akan hukuman. Itu dinamakan dengan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang pertama itu kalau kita memberikan hukuman, itu apa yang terjadi pada anak-anak? Iya, menyakitkan. Mungkin saja kalau setelah kita hukum, anak itu akan merasakan kesakitan, terus merasa tidak nyaman, merasa takut. Aku mau berdisenani Pak Alpin, aku gak melu pelajaran matematika. Nenek Pak Alpin aku gak melebu. Nah, itu akibat jangka pendek ya, hukuman itu memberikan efek jera, tapi hanya dalam jangka pendek yang efeknya itu akan menjadikan murid merasa takut, lalu bersifat memaksa, dan murid itu bisa saja berbohong dan menjadi murid yang minder setelah itu.
Nah, kalau kita memberikan penghargaan itu bagaimana, Bu? Itu bagus kok, bagus. Tapi kalau untuk efek jangka panjangnya ternyata itu tidak bagus, Bapak Ibu. Karena efeknya itu apa? Penghargaan itu kita nilai menjadi tidak efektif dan merusak hubungan atau menimbulkan rasa iri dengan temannya. Wong kae dikei hadiah saka bupri mosok aku ora dikei, buprike pilih kasih. Nah, itu namanya menimbulkan rasa iri dan merusak hubungan ya. Terus mematikan kreativitas karena nanti akan menjadi saingan. Terus selanjutnya menurunkan kualitas dan yang terakhir menurunkan motivasi intrinsik. Oh iya, aku pengen oleh nilai 100 kan, oleh hadiah coklat. Nah, itu kan jadinya mendapatkan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu bagus, tapi itu hanya penguatannya itu berjangka pendek. Hanya dapat menyelesaikan masalah pada saat itu saja. Mungkin untuk jangka panjangnya dia akan kembali lagi seperti itu. Kemudian masih perlu monitoring berkelanjutan dan murid itu bisa menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya. Selanjutnya itu ada restitusi. Yang pertama, kalau kita itu menerapkan restitusi, murid itu akan bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pemecahan masalah itu jangkanya panjang karena dia itu sudah sadar diri, dia mau berusaha, dia mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sendiri. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain, merasa memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke. Yang pertama, tindakan guru. Yuk kita analisis bersama-sama Bapak Ibu. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Pertama, nanti kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi gitu. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, itu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya yaitu murid tidak mengerjakan PR. Nah, hukumannya kalau kita itu menghukum berarti bagaimana? Guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu masuk ke hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Karena kan Mas ngerti toh orang garap tugas sebenarnya kok isih orang garap wae. Jadi konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas yaitu mengerjakan PR saat jam istirahat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, jadi kan biasanya kita membuat keyakinan kelas atau Bapak Ibu mengerjakan PR di rumah, gitu kan? Nah, terus kalau pakai restitusi kita menanyakan, nah kenapa kok tidak mengerjakan PR? Terus karena
saya tertidur Bu karena saya main game gitu kan. Nah terus apakah kamu tahu keyakinan kelas apa yang pernah kita buat bersama-sama? Nah anak akan membaca di situ, akan menyebutkan keyakinan kelas bersama-sama. Nah setelah kamu sebutkan, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, saya tidak mengerjakan PR Bu, gitu kan. Nah setelah itu diselesaikan permasalahannya bersama-sama. Dan siswa berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol guru itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama sebagai apa? Penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Terus, sebagai teman. Terus, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Siapakah di sini Bapak Ibu yang memposisikan diri sebagai penghukum? Yang memposisikan diri sebagai teman? Banyak sekali ya. Kemudian memposisikan diri sebagai manajer? Alhamdulillah semua. Kita bahas satu persatu ya. 5 posisi kontrol. Nah, kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuknya ke identitas gagal atau kontrol dari luar. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk penghukum itu gurunya berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, hasilnya mungkin anak nanti akan memberontak ya. Iya Bu, kan memberontak kan jadinya. Terus murid akan meletakkan guru itu di luar. Oh, gurunya itu mungkin ora sabaran aku dadi piye ngono to. Terus muridnya bisa saja berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Saiki diseneni, engko menapa sesuk ya diseneni meneh lho. Dampaknya apa Bapak Ibu? Pak murid itu akan mengulangi kesalahannya kembali. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya seperti ini. Kamu seharusnya kamu sudah tahu kalau ibu itu lelah sekali mengatakannya, ibu stres lah. Wes pokoknya kowe mbok yo wis diomongi ngene-ngene tapi kowe isih bantah. Nah, itu murid itu menjadi merasa bersalah akan dirinya. Nah, hasilnya apa? Mungkin murid itu bisa saja berbohong kepada gurunya. Nah, terus apa dampaknya? Mungkin anak merasa rendah diri karena sudah merasa disalahkan kan tadi. Gitu. Selanjutnya kita ke identitas sukses, yaitu ke teman dan pemantau. Kalau posisinya sebagai teman, bahasa kita juga seperti teman Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu gini. Jadi bahasanya lebih ke teman. Nah, jadi efeknya apa Bapak Ibu? Mungkin kalau kita itu memposisikan diri sebagai teman, anak itu akan merasa ketergantungan bersama kita. Tergantung terus opo-opo njaluk tulung ning gurune, sithik-sithik tok ning gurune gitu. Terus murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas gitu. Jadi nanti dia selalu bergantungan. Terus lemah, dampaknya apa? Murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Yaitu bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Terakhir itu posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu seperti yang di restitusi tadi ya Bapak Ibu. Jadi apakah kita yakin apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Nah, untuk dampaknya siswa itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya.
Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol kalau sebagai penghukum. Ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan, itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, itu penghukum. Kalau teman, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kalau sebagai pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu pelanggarannya apa, langsung ditantang konsekuensinya ini, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer begini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi dari sekian posisi kontrol, yang manakah yang paling bagus Bapak Ibu untuk diterapkan di sekolah? Sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ideal ialah sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Selanjutnya keyakinan kelas ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu guru di sini kemarin membuat keyakinan kelas itu kesepakatan antara siapa dan siapa? Apakah hanya kesepakatan guru? Apakah kesepakatan guru dan sekolah? Apa kesepakatan guru bersama murid? Guru bersama murid. Jadi murid itu kita libatkan untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu kan bersifat apa jenenge kayak memikat gitu ya. Jadi nanti motivasi yang timbul dalam diri siswa itu bukan motivasi intrinsik, tapi malah ke ekstrinsik karena takut akan hukuman. Tapi kalau kita itu membuat keyakinan kelas, maka kan peraturannya itu yang buat murid-muridnya sendiri. Ya mereka buat aturannya sendiri, mereka juga harus melaksanakan apa yang peraturan yang mereka buat sendiri. Jadi di sini nanti timbulnya motivasi intrinsik. Nah, di sini ya, kalau peraturan kelas, ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas, kita bisa menggantinya dengan kata-kata tanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas, kita bisa mengganti dengan menghormati orang lain. Terus kalau peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka kita bisa menggantinya dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan selanjutnya, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita gunakan bahasa yang universal. Jadi kita terhindar dari kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh gitu. Tapi kita bisa memilih kata-kata yang universal. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas 9B. Nah, di sini guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bu urutannya? Yang pertama itu kita diskusi aturannya apa. Lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempelkannya di depan kelas. Bapak Ibu, kita itu bisa melakukan mengumpulkan apa yang disepakati anak-anak menggunakan kertas apa Bu jenenge niki post-it, menggunakan kertas post-it lalu kita tempelkan di depan kelas seperti itu. Atau kalau tidak, itu bisa ngacung dan guru menuliskan ide-ide siswa di dalam di papan tulis. Tapi kalau ngacung dan gurunya menulis di papan tulis itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu kita bisa menggunakan kertas post-it ini. Setelah itu kita rangkum yang
aturan yang sama kita rangkum menjadi satu dan kita kesepakati, oh ini menjadi aturan bersama dan kita tempelkan di dinding kelas. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang bagaimana lah? Coba Bu Rika. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Iya, beri tepuk tangan untuk Bu Rika. Setelah itu kita melaksanakan validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang telah kamu langgar tadi, gitu kan ya. Nah, itu bermaksud kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid itu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, di sini Bapak Ibu, ini merupakan contoh dari tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, kita itu bisa berkata seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Tidak semua manusia itu sempurna. Bapak dan Ibu guru dulu juga pernah melakukan hal seperti itu. Mungkin gitu ya. Terus, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini merupakan tahap pertama untuk menstabilkan identitas. Untuk tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik untuk esok hari? Gitu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, keyakinan apa yang telah kamu langgar tadi? Gitu. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, itu untuk yang menanyakan keyakinan. Selanjutnya kita saksikan skenario 2 menit ya Bapak Ibu. Nah, ini menstabilkan identitas.
Bapak Ibu, itu tadi merupakan skenario kasus di mana anak itu tidak tidak memasukkan bajunya ke dalam celana. Setelah kita cermati ternyata permasalahannya itu apa? Selerekannya dol, dan itu untuk menutupinya. Maka dari itu ketika kita melihat anak seperti itu jangan langsung memarahinya, tapi kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Terus ditanyakan pelanggaran keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, dan dia itu mau memperbaiki kesalahannya dan meminta maaf, begitu. Sekian Bapak Ibu atas disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah berkenan untuk membersamai saya di sini. Ya, dan waktunya sudah lebih dari 1 jam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.